warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifadatul Musdalifah, mahasiswi dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah melaksanakan praktek pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan pada pelaksanaan PPL. Lembaga PPL yang saya pilih merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Tulungagung, yaitu di Koperasi Syariah BTM Suryadana Campur Darat Tulungagung. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BTM, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam bertransaksi menggunakan akad sesuai dengan syariat Islam dan merupakan sebuah gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS dan berbadan hukum koperasi. Konsep dasar yang digunakan untuk membangun BTM adalah Baitul Mal wat Tamwil. Salah satu BTM yang ada di Tulungagung adalah Koperasi Syariah BTM Suryadana Campur Darat Tulungagung, yang merupakan koperasi syariah simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di BTM Suryadana Campur Darat ini ada 3, yaitu Musyarokah, Murobahah, dan Tijaratul Murobahah. Dari ketiga produk tersebut, yang paling banyak digunakan nasabah adalah produk Musyarokah. Transaksi keuangan antara pihak BTM dengan nasabah tidak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami keterlambatan dalam membayar atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diambil, sehingga memberikan dampak negatif kepada kedua belah pihak, dan pembiayaan bermasalah harus cepat ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi pihak BTM. Dari penjelasan tersebut, saya tertarik mengambil judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarokah di BTM Suryadana Campur Darat. Selanjutnya, profil singkat lembaga. Koperasi Syariah BTM Suryadana Campur Darat Tulungagung berdiri tahun 2001 atas petunjuk dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Letak kantor Koperasi Syariah Suryadana Campur Darat adalah di Jalan Sukomakmur nomor 9 Campur Darat Tulungagung. Selanjutnya, visi. Terwujudnya lembaga ekonomi mikro yang tangguh yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Misi yang pertama, penyediaan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan persyaratan mudah dan ringan kepada anggota. Yang kedua, penyediaan fasilitas simpanan yang aman dan amanah dengan sistem bagi hasil kompetitif. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan kepada anggota. Yang keempat, peningkatan hasil usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, pengelolaan organisasi yang terstruktur dan sistematis. Yang keenam, melakukan partisipasi aktif dalam membangun kemandirian anggota. Dan yang terakhir, melaksanakan norma-norma kebaikan dan memiliki nilai sosial sehingga keberadaan koperasi mampu memberikan nilai tambah bagi anggota dan masyarakat luas. Tujuan didirikannya Koperasi Syariah Suryadana Campur Darat Tulungagung ini adalah untuk mensejahterakan anggota masyarakat dan sebagai amal usaha organisasi Muhammadiyah. Produk BTM Suryadana Campur Darat. Yang pertama, produk pembiayaan. Produk pembiayaan ini ada 3, yaitu yang pertama Musyarokah. Musyarokah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembayaran dengan mengangsur
nasabah membayar pokok dan bagi hasil setiap bulannya. Yang kedua, murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana harga asli ditambah dengan margin sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian antara pihak BTM Suryadana dengan anggota. Yang ketiga, TMRB. TMRB atau Tijaratul Murabahah merupakan akad yang digunakan untuk jual beli bilet giro, yaitu dengan menggunakan akad tijarah dan murabahah. Biasanya, orang yang menggunakan produk ini merupakan orang-orang yang membutuhkan modal usaha yang besar. Produk ini memiliki resiko yang besar. Selanjutnya, produk simpanan. Produk simpanan ini ada dua. Yang pertama adalah wadiah. Merupakan simpanan yang bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu oleh anggota. BTM Suryadana dapat memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, deposito. Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Simpanan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jangka waktu deposito minimal 12 bulan dengan minimal simpanan Rp1.000.000. Permasalahan yang sering terjadi di Koperasi Syariah BTM Suryadana Campur Darat mengenai pembiayaan bermasalah berupa kredit macet. Permasalahan ini merupakan risiko yang pasti ada dalam lembaga keuangan. Nasabah tidak mau membayar angsuran setiap bulannya dengan alasan yang berbagai macam, seperti nasabah mengalami kebangkrutan dalam usahanya atau mengalami penurunan penghasilannya sehingga tidak mampu membayar angsurannya. Ada pula nasabah yang mengalami musibah seperti kematian. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BTM Suryadana Campur Darat dari pihak anggota. Anggota mengalami kebangkrutan atau penurunan pendapatan merupakan salah satu penyebab keterlambatan dalam membayar angsuran. Perubahan kondisi ekonomi menyebabkan menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga usaha yang anggota kelola mengalami keterlambatan dalam produksi. Yang kedua, sebenarnya nasabah mampu untuk membayar angsurannya, namun nasabah memiliki karakter enggan untuk mengangsurnya. Yang ketiga, telepon dari pihak BTM seringkali diajukan, bahkan ada yang sampai mengganti nomor untuk menghindari telepon dari pihak BTM. Hal tersebut dikarenakan anggota mengalami tunggakan angsuran dan pembayaran yang sudah jatuh tempo. Yang keempat, anggota mengalami musibah seperti kematian. Musibah ini tidak dapat diprediksi siapapun, sehingga apabila musibah ini menimpa anggota, maka pihak BTM akan melakukan musyawarah dan akan meminta ahli warisnya untuk memenuhi kewajibannya. Dari pihak BTM, yang pertama, terdapat kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis dan menilai data calon anggota, sehingga menyebabkan data calon anggota tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak dilakukannya survei berkelanjutan terkait dengan kondisi calon anggota. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BTM Suryadana Campur Darat. Strategi yang dilakukan Koperasi Syariah BTM Suryadana Campur Darat dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dirasa cukup ampuh digunakan yaitu yang pertama, rescheduling atau penjadwalan kembali. Merupakan tindakan penjadwalan kembali kewajiban anggota dengan cara menyesuaikan dengan pendapatan hasil usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dilakukan apabila anggota tidak mampu untuk membayar kembali angsuran pokok atau bagi hasilnya, dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga berdampak pada jumlah setiap angsurannya akan menurun dan perpanjangan waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan kembali merupakan tindakan penyusunan persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian kondisi atau persyaratan yang semula sudah disepakati. Dalam perubahan persyaratan, kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah yang sedang dihadapi anggota dalam menjalankan usahanya, dengan cara melakukan penundaan pembayaran bagi hasil dan penurunan bagi hasil. Penundaan pembayaran bagi hasil dilakukan dengan cara tetap menghitung bagi hasilnya, namun pembayarannya dilakukan ketika anggota berkesanggupan. Sedangkan penurunan bagi hasil dilakukan dengan cara anggota tetap membayar angsuran pokok dengan bagi hasilnya di setiap angsuran, tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan diturunkan. Yang ketiga, penyitaan jaminan.
merupakan tindakan pengambilan atau penyitaan jaminan anggota yang dilakukan pihak BTM apabila anggota benar-benar tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya. Proses penyitaan jaminan ini biasanya didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan anggota yang nantinya jaminan tersebut akan dilelang dan hasil dari lelang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan anggota, dan jika masih terdapat sisa dana akan dikembalikan kepada anggota. Selain itu, pihak BTM juga melakukan strategi lain untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu pihak BTM akan melakukan panggilan lewat telepon apabila anggota sudah jatuh tempo untuk membayar angsurannya. Pihak BTM akan terus-menerus menelpon anggota apabila panggilan tersebut tidak ditanggapi oleh anggota, maka pihak BTM akan mengirimkan surat yang berisi bahwa anggota sudah waktunya jatuh tempo pembayaran. Jika surat tersebut juga tidak ditanggapi, pihak BTM akan terus mengirim surat kedua dan ketiga dengan isi yang sama, namun lebih tegas lagi dari surat-surat sebelumnya. Dan terakhir, pihak BTM akan memberikan surat penyitaan jaminan apabila anggota benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya. Sekian presentasi mengenai laporan hasil PPL saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.